Netflix berkolaborasi dengan Mr. Bean. Jadilah sebuah series dengan judul Man vs. Bee. Apakah Anda penasaran dengan isi seriesnya? Kali ini saya akan membahasnya. On all 14 counts of dangerous driving, the destruction of priceless artwork, arson. Do you have anything to say before you're taken down? You see, there was this bee. Man vs. Bee adalah salah satu series Netflix yang berasal dari Inggris, negara yang terkenal dengan aksen Britishnya. So, I decided to make this kind of video. It's because a lot of you have been asking me, like, hey bro, how do you get the British accent? Series ini memiliki genre komedi dan dibintangi oleh Rowan Atkinson atau yang lebih dikenal sebagai Mr. Bean. Dirilis oleh Netflix pada tanggal 24 Juni tahun 2022. Series ini bisa dikategorikan sebagai mini series karena durasinya yang sangat singkat. Terdiri dari 9 episode dengan durasi sekitar 10 menit untuk setiap episodenya. Jadi hanya dalam waktu 90 menit, Anda sudah bisa menyelesaikan series ini. I'm Trevor from House Sitters Deluxe. Ada yang perlu Anda ketahui sebelum menonton series ini, yaitu di dalam sebuah wawancara, Rowan Atkinson meminta agar penonton series ini tidak membandingkan karakter Trevor yang diperankan oleh dirinya dengan karakter Mr. Bean. Karena karakter Trevor akan sangat berbeda dengan karakter Mr. Bean, di mana karakter Trevor akan dibuat lebih normal, lebih dewasa, lebih dapat dipercaya, dan lebih baik dibandingkan karakter Mr. Bean yang terkenal dengan kekonyolan dan kekanak-kanakannya. Saya memberi judul thumbnail video ini hubungan antara Man vs. Bee dengan Breaking Bad. Apakah memang benar ada hubungannya? Jawabannya tentu saja tidak ada. Akan tetapi, ada satu episode di season 3 Breaking Bad yang berjudul Fly, atau kalau diterjemahkan artinya lalat. Di episode ini, menceritakan tentang Walter White dan Jesse Pinkman menghabiskan hari hanya untuk menangkap satu ekor lalat yang mencemari laboratoriumnya. Jadi memang tidak ada hubungan antara Man vs. Bee dengan Breaking Bad. Akan tetapi ada kemiripan antara Man vs. Fly dengan Man vs. Bee. Sesuai dengan judulnya, Man vs. Bee akan menceritakan tentang seorang laki-laki melawan seekor lebah. Seorang laki-laki ini bernama Trevor. Dia adalah seorang ayah yang baru saja mendapatkan pekerjaan baru sebagai penjaga rumah mewah berteknologi canggih yang ditinggal berlibur oleh pemiliknya. Pada awalnya semuanya berjalan dengan lancar hingga pada akhirnya datanglah seekor lebah. Kekacauan terjadi saat Trevor berusaha untuk mengusir lebah ini, bahkan sampai membuatnya digugat di pengadilan. Bagi saya pribadi, untuk saat ini, standar yang saya gunakan untuk mengukur kelucuan sebuah series adalah series Ted Lasso, karena komedinya yang sangat lucu dan mampu membuat penontonnya tertawa lepas. Dan setelah saya menonton Man vs. Bee, menurut saya, series ini memang lucu, akan tetapi tidak sesuai dengan harapan saya. Sebelumnya saya bilang kalau di dalam sebuah wawancara, Rowan Atkinson meminta penontonnya agar tidak membandingkan karakter Trevor dengan Mr. Bean. Akan tetapi kenyataannya yang saya lihat, karakter Trevor sama saja dengan Mr. Bean. Keduanya sama-sama konyol. Bedanya hanya karakter Trevor dibuat lebih normal dan dewasa dibandingkan Mr. Bean yang kekanak-kanakan. Perbedaan yang menurut saya tidak terlalu signifikan. Belum lagi kebanyakan ceritanya mudah untuk ditebak, kecuali hanya di bagian plot twistnya saja. Bagi Anda yang bukan penggemar Mr. Bean seperti saya, mungkin melihat series ini biasa saja. Tapi bagi Anda yang penggemar Mr. Bean, series ini bisa menjadi obat rindu.
karena saya melihat Man vs. Bee adalah Mr. Bean versi modern dengan latar rumah mewah berteknologi tinggi. Secara keseluruhan konsepnya hampir sama, isinya minim akan dialog karena banyak menampilkan adegan Trevor melawan lebah dan banyak menampilkan adegan konyol yang menjadi ciri khas dari Mr. Bean. Aksi konyol ini dikategorikan sebagai slapstick komedi atau gaya humor yang melibatkan aktivitas fisik secara berlebihan melampaui batas fisik normal. Dan Rowan Atkinson sudah diakui sebagai salah satu aktor terbaik dalam memainkan slapstick komedi. Kesimpulannya, bagi saya series ini memang biasa saja, tapi tetap menghibur. Kalimat yang cocok untuk series ini adalah, bagus kok, I'm none, I'll see you next time.